1.3 kelompok pendapatan lain-lain. Itu apa saja? Ada berupa hibah. Ya, hibah ini bisa dari hibah dari pemerintah, hibah dari pemerintah provinsi, maupun hibah dari pemerintah kabupaten. Atau mungkin juga ada hibah dari badan atau lembaga atau organisasi swasta. Bisa jadi ini dari perusahaan, dapat bantuan. Mungkin perusahaan itu misalnya perusahaan PLN sebagai bentuk CSR-nya dia memberikan bantuan ke hibah kepada pemerintah desa. Mungkin membuatkan di sini memberikan dana kepada desa untuk membangun mungkin taman desa, mungkin untuk membangun gerbang desa. Lah itu harus dicatat di dalam anggaran pendapatan desa. Bisa juga tidak hanya hibah dari badan lembaga swasta, juga bisa dari kelompok masyarakat ataupun perorangan. Yang terakhir ya itu sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Berarti di sini tentu sumbangan dari lembaga apapun yang tidak mengikat, tidak ada ikatan apapun, ikhlas. Ya itu sumbangan dari perusahaan 5 juta. Nah, inilah dari yang tadi tentu jumlah atau di total maka jumlah pendapatannya ini adalah jumlah. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang pendapatan. Selanjutnya kita bicara tentang belanja. Ya, rekening 2. Tadi rekening 1 pendapat, sekarang rekening 2 belanja. Apa saja belanja dilakukan oleh pemerintah desa yang 2.1 bidang penyelenggaraan pemerintah daerah ya 2.1. Terus ada lagi nanti nah, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Jadi 2.1 ini ya adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, 2.2 bidang pelaksanaan pembangunan desa. Ya, 2.3 pembinaan kemasyarakatan. 2.4 pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi itu komponennya. Untuk bidang penyelenggaraan desa itu ada penghasilan tetap dan tunjangan. Ya, tunjangan untuk penghasilan aparat pemerintah desa. Terus ada lagi operasional kantor berupa apa saja. Operasional kantor ada belanja barang jasa, ada honor atau tim untuk panitia, misalnya ada kegiatan kegiatan yang itu untuk pengembangan desa, misalnya ada pelatihan, ya pelatihan wirausaha dan sebagainya, maka honor tim atau panitia bisa masuk dalam. Atau bagi aparat yang lembur, seharusnya dia kerja pulang pukul 4 sore, tapi dia lembur sampai malam hari, itu bisa diambilkan dari ini, bisa masuk kategori belanja. Ini juga kalau ada perjalanan dinas, ya dalam saya untuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten, dan dinas koordinasi dengan pemerintah kota madya, lah maka di sini dengan kota ya, koordinasi dengan pemerintah provinsi. Karena kalau desa jelas kita bicara dia bertanggung jawab pada pemerintah kabupaten. Terus ada belanja bahan atau material, ya ada belanja bahan material, ada belanja bahan habis pakai kantor,
ada belanja jasa kantor, ya, ya mungkin ada servis perbaikan mesin-mesin atau mungkin komputer kantor, lah ini bisa diambil dari ini. Atau mungkin belanja untuk jasa pihak ketiga, ya untuk perantara, ya membayar perantara. Terus ada belanja cetak dan penggandaan, fotokopi dan sebagainya, belanja sewa, ya juga belanja makan dan minuman, belanja untuk pembelian pakaian dinas, aparat, ya, desa, ada belanja untuk perawatan, ya, ya untuk perawatan kantor, perawatan gedung dan sebagainya, belanja untuk transportasi dan akomodasi, terus ada lagi belanja modal, ya, ini dua ini belanja modal. Ada belanja modal itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari belanja modal tanah untuk beli tanah, investasi, beli modal alat angkutan, ya sepeda motor, ya mobil, terus alat bengkel, alat pertanian, peralatan kantor, dan belanja modal mebel. Terus ada lagi belanja modal untuk konstruksi jalan, pembangunan jalan. Terus juga untuk konstruksi, untuk pembangunan jembatan. Terus juga belanja modal untuk konstruksi jaringan listrik, mungkin ya, untuk penerangan jalan. Jadi membangun semacam tiang-tiang listriknya itu ya. Terus juga untuk konstruksi pembangunan, modal untuk instalasi ya, pemasangan air, instalasi listrik, baca modal buku pustakaan, baca modal tanaman atau hewan ternak. Terus itu adalah untuk operasional kantor ya. Yang berikutnya 213 adalah untuk operasional RT atau RW. Itu mungkin yang pertama ada bantuan keuangan operasional untuk RT RW. Ya, ya oke. Tadi adalah 2.1 bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 2.1 bidang penyelenggaraan desa. Berikutnya adalah 2.2 bidang pelaksanaan pembangunan desa. Apa saja? Di situ ada pembangunan irigasi untuk mengairi tanah persawahan, untuk mengairi daerah persawahan atau perkebun, tegalan terkebun. Juga ada untuk pembangunan jalan desa. Jadi 3, pembinaan masyarakat. Itu apa aja kegiatannya? Itu ada pendirian, mungkin pendidikan anak PAUD, terus bantuan operasional untuk ibu-ibu PKK, bantuan operasional untuk kegiatan posyandu, pos pelayanan terpadu, nanti acara timbang bayi untuk mengetahui gizi dan kesehatan bayi, balita, dan sebagainya. Terus bantuan operasional orang pemuda, organisasi pemuda, mungkin berupa Karang Taruna, dan lain sebagainya. 235, bantuan sosial masyarakat, ya, mungkin untuk bantuan orang tua yang itu tidak dia ditelantarkan atau yang hidup sendiri ya, manula manusia lanjut dan sebagainya, yang dia tidak mempunyai anak maupun anaknya jauh dari orang tua. Terus 2.3 bantuan keuangan operasional pelatihan perangkat desa. Terus bantuan keuangan operasional untuk LPMD. Yang 2.38 bantuan operasional untuk kegiatan musyawarah desa. Ya, tidak hanya bidang penyelenggaraan pemerintah daerah atau desa, tidak hanya bidang pelaksanaan pembangunan desa, ada lagi tidak hanya juga pembinaan masyarakat, ada lagi yaitu 24 pemberdayaan masyarakat. Ya, ada lagi juga 2.5 belanja tak
terduga. Ya, ini biasanya kalau sifatnya mendadak, ya mungkin ada kondisi darurat atau bencana alam. Nah, ini sudah jelaskan. 251 darurat, 2 bencana alam lah, belanja untuk misalnya untuk terpal, ya, karena terjadi bencana gempa, ya, untuk bahan makanan, untuk obat-obatan, itu bisa masuk dalam komponen belanja tidak terduga. Nah, itu, di total semua, maka itu adalah jumlah belanja. Jadi, jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka akan terjadi surplus. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka akan terjadi defisit. Tentu, defisit ini nilainya minus. Oke, tadi kita bicara komponen 1 pendapatan, rekening 2 belanja, sekarang kita rekening 3 adalah pembiayaan, khusus untuk yang tidak habis pakai atau dana kembali. Apa saja komponennya di sini? Tentu 3.1 adalah penerimaan pembiayaan, 3.2 pengeluaran pembiayaan. Nah, 3.1 penerimaan pembiayaan itu anggotanya apa saja? Anggotanya adalah silpa, sisa lebih penerimaan anggaran tahun yang sebelumnya, tahun lalu. Ya, ya, di sini komponennya apa? Ya tentu silpa tahun sebelumnya itu sendiri. Terus ada lagi yang komponen dari 3.1 pembiayaan itu ada 312 yaitu penjualan KN desa. Nanti hasil penjualan KN desa itu masuk ke dalam komponen penjualan KN desa. Terus 313 penerimaan pinjaman. Ya kalau pinjam dapat pinjaman dari bank, dari lembaga kredit apapun, maka itu masuk dalam komponen penerimaan pinjaman. 3.2 pengeluaran biaya tadi, ya tentu dikeluarkan biaya itu untuk pembentukan dana cadangan. Ya cadangan ya untuk jaga, ya barangkali untuk yang tak terduga tadi. Yang tak terduga, hal yang tak terduga ada bencana alam, ya dan sebagainya. Terus 3.2 penyertaan modal desa. Jadi kalau digunakan untuk kegiatan badan usaha desa, maka ada kegiatan penyertaan modal desa. Yang berarti masuk ini. Terus pembayar hutang. Ya. Jadi pembayaran itu akan terjadi atau pembayaran bersih akan terjadi E dikurangi F. Ya. Diselisihkan dengan F. Apa itu E? E adalah pembiayaan, penerimaan pembiayaan, F-nya ya, F-nya adalah pembiayaan. Nah, itu nanti netonya. Nah, ini adalah contoh buku kas umum. Ya, buku kas umum itu digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit. Juga ada mutasi perbankan atau kesalahan dalam bukuan. Nah, ini adalah contoh buku kas umumnya. Ya, ya. Kolom 1 nomor, kolom 2 tanggal, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Ini adalah contoh. Di sini yang belum diperhatikan ada terkena PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak utama nilai 10%. Nah, ini adalah contoh buku kas harian pembantu
digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja. Jadi transaksi yang berhubungan dengan kas saja. Nah, di sini ada contohnya pendapatan hasil sewa tanah kas desa. Ya. Terus ada surat setoran pajak untuk pajak penghasilan pasal 4 dan ayat 2 maupun setoran pajak tambahan nilai. Terus ada lagi slip store bank. Terus lagi pencairan SPP. Jadi kalau nggak salah SPP ini surat perintah pencairan. Terus ada lagi belanja alat tulis kantor. Ya, tentu kalau belanja kan nanti kalau biasanya kita bertambah peralatan, berkurang pada kas. Bayar listrik juga sama, listrik dan telepon. Ya. Itu kan bayar listrik dan telepon bertambah, berkurang pada kas. Pencairan SPP nomor 022, surat perintah pencairan. Juga ada beli printer dan lain sebagainya. Nah ini masih bekas membantu, tapi yang perlu diketahui istilah-istilah ini ya, berarti ada 21 Januari 14, misalnya terima pajak tambahan nilai dan bph pasal 22, store 22 Januari, store PPN dan bph pasal 22, pencairan SPP, pembayaran honorarium ya, ini terkait dengan honorarium itu mengurangi kas. Terus pembuatan dokumen STS itu surat tanda store, KM itu kas masuk, KK itu kas keluar. Nah ini buku pembantu bank. Buku pembantu bank digunakan untuk membantu tugas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang terkait khusus dengan uang bank. Ya, di sini Anda bisa lihat buku pembantu bank Januari, ya ini transaksinya, saldonya, ya ini nyetor ke bank, tentu kasnya berkurang, ada pencairan SPP, ya, ada alokasi dana desa. Ini adalah buku pembantu pajak. Ya, mungkin ya terkait dengan transaksi untuk membuka umum terkait dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Nah, ini potongan PBH pasal 4 ayat 2. Nah, ada pungutan BPN, ada setoran BPN pasal 4 ayat 2 maupun setoran BPN, ada lagi pungutan BPN, pungutan BPN pasal 22, ada lagi setoran BPN, pungutan 2, lagi potongan pajak penghasilan 21. Nah, ini adalah buku inventaris desa. Nah, buku inventaris desa digunakan untuk membantu buku kas umum. Ya, di sini dalam mencatat barang-barang, ya, mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa. Di sini ada saldo, ada tanah, bangunan pasar, bangun desa. Kalau ada perahu ya perahu. Yang kedua ada printer. Berikutnya buku persediaan ya. Buku persediaan. Ya, ini tentu untuk mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai, yang masuk dan digunakan untuk desa, yang berasal dari baik dari pembelian dan pemberian. Itu sini adalah contohnya
Habis pakai itu, habis pakai kantor itu ada kertas, ada ballpoint, ada buku tulis, ada tinta paper maupun outener. Ya, sekarang buku modal. Buku modal digunakan untuk mencatat dana-dana hibah yang mengalir ke desa. Tentu modal awal. Ya. Ada dana ADD tahap 1 pada tanggal 31 ya, Januari 2015. Ya, karena dana anggaran dana desa itu turunnya tidak langsung 1 miliar, tapi bertahap. Bisa jadi nanti ada dana ADD tahap 1, ada dana tahap 2, ada dana ADD tahap 3, ada dana ADD tahap 4. Jadi tidak serta-merta langsung cair semuanya ya. Jadi itu diberikan bertahap oleh pemerintah. Nah, ini adalah buku piutang. Ya, itu digunakan untuk mencatat piutang desa. Ya, piutang itu apa sih? Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi, ya, penjualan atau sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan ataupun badan usaha. Jadi seperti ini bentuknya. Sekarang buku utang atau kewajiban. Ya. Digunakan untuk mencatat utang atau kewajiban desa. Berikutnya adalah neraca. Nah, ini neraca bisa Anda lihat. Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan, ya, aset, liabilities, dan ekuitas desa dalam satu periode tertentu. Bisa Anda lihat, ini kode rekeningnya untuk aset 1, anggota aset apa saja, yaitu aset lancar. Kode akunnya 1.000, 3.000, dan 1.400 ya, dana cadangan. Nah, untuk kewajibannya ini 2.000 kewajiban. Anggotanya apa saja? Anggotanya adalah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, ekuitas ini ada ekuitas dana, ekuitas, jadi anggotanya apa? Ada ekuitas dana lancar, ada ekuitas dana untuk investasi, maupun ekuitas dana untuk cadangan. Ya, ekuitas dana lancar itu eh, intinya komponennya apa saja? Ya, tentunya ada sisa lebih pembayaran anggaran silpa, ada cadangan untuk piutang. Nah, ini adalah contoh neraca ya, untuk desa. Sampai tadi ya, dana ADD, dana anggaran desa, sisa lebih bayar anggaran atau silpa, terus ekuitas dana awal. Nanti ini ada total kewajiban dan modal. Nanti kewajiban ditambah modal. Nah, LRA, laporan realisasi energi desa. Laporan realisasi energi desa berdasarkan standar tentang akuntansi pemerintahan, standar penyataan akuntansi pemerintahan, SPAP, menyajikan informasi relasi pendapatan, relasi belanja, relasi transfer, surplus atau defisit, dan relasi pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dan LRA ini disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ya. Nah, jadi ini contohnya tadi ada pendapatan desa, ya, dan komponennya apa aja desa? Ada pendapatan di desa, ada pendapatan transfer, ya, ya,
ada kelompok pendapatan lain. Terus ada lagi berikutnya nomor 5 adalah belanja, rekening nomor 5 belanja. Apa saja anggotanya? Ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, terus 5B1. Sebetulnya ini sama dengan yang di sebelumnya, cuma ini adalah contoh-contoh dalam bentuk angka. Terus ada lagi di sini bidang pesanan bangunan desa. Terus ada lagi pembinaan masyarakat. Ini terkait dengan belanja, ya belanja desa. Ada lagi nanti yang keenam adalah pembiayaan, ya pembiayaan yang fokuskan pada tidak habis pakai, ya, untuk kegiatan pembelian barang atau apapun yang tidak habis pakai. Anggotanya apa saja? Yaitu ada penerimaan pembiayaan, ya, yang terdiri ada silpa, sisa lebih pada anggaran tahun sebelumnya. Ada lagi penerimaan pinjaman, ada lagi pengeluaran pembiayaan. Ya, jadi kurang lebih sama dengan penjelasan di awal. Ini mungkin contoh di dalam bentuk angka. Oke, demikian penyampaian saya tentang akuntansi desa dan pengelolaan keuangan desa. Semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam menata keuangan desa. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.